Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, yang saya tanyakan, bagaimana kita mengetahui suatu hadis itu palsu sebagai orang yang awam yang tidak tahu hadis, agar kita tidak mengamalkan hadis tersebut atau mengamalkan apabila hadis tersebut tujuannya untuk kebaikan. Yang kedua, seperti hadis ya tentang sholat tasbih tadi, apakah Rasulullah pernah melakukan sholat tasbih sehingga ada ulama terdahulu atau imam terdahulu itu mengatakan bahwa hadis tersebut itu palsu gitu atau bermasalah? Bolehkah dijelaskan riwayatnya kalau memang ada Buya? Syukron jazakallahu khairan katsiran. Oke, silakan langsung aja Pak Maskur sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya, baru beberapa hadis atau beberapa cerita beberapa hal di buku ini yang terbaca Bu ya, termasuk tadi yang dibahas berkaitan dengan hadis yang katanya hadis orang tidurnya orang puasa itu ibadah. Disebutkan di sini ada beberapa kasus itu Imam As-Suyuti itu mengatakan hadis ini dhaif, padahal kesimpulannya hadis itu adalah palsu. Ada berapa juga yang saya baca, lagi-lagi Imam Suyuti itu juga menukilkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir, dibantah oleh ulama lain bahwa itu sebenarnya bukan hadis dhaif lagi tapi melakukan palsu. Nah, pertanyaan saya coba Google tadi Ustaz, siapa Imam Suyuti itu? Ternyata dia pengarang lebih dari 500 buku. Kemudian 900. Ya, lebih dari 500 buku yang tercatat, lebih dari 500 buku, dan beliau itu bergelar sebagai biasanya al-muttahid mutlak. Mungkin bertanya Bu ya, siapa sebenarnya Imam As-Suyuti itu ya? Mohon penjelasan. Makasih Bu ya. Imam Suyuti itu ketua Muhammadiyah ini. Ya, baik. 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana mengetahui hadis palsu? Kedua, pernah tidak Nabi sholat tasbih? Ketiga, siapa Imam Suyuti? Bagaimana mengenal hadis palsu bagi orang awam? Ya, memang susah. Cuma indikasi-indikasi hadis palsu itu saja bisa kita ketahui. Tapi kalau memastikan hadis itu hadis palsu, kita harus cek dulu riwayatnya, rawinya, sanadnya. Indikasinya ada. Apa indikasinya? Ketika sesuatu yang tidak masuk akal, itu biasanya tuh hadis palsu. Contoh, man akala bazinjana dha'afa zakarahu. Itu dinukilkan dalam beberapa kitab-kitab tasawuf ada ini. Siapa yang makan terong, maka lemahlah syahwatnya. Orang makan terong impoten. Masuk akal enggak? Enggak. Orang dulu taruang aja makannya 2 boleh orang anak. Kini enggak ada orang makan taruangnya anak seorang berdua. Dulu terong terus. Dah direbus terong tuh, besok dipanggang pula terong dia lagi. Besoknya lagi digoreng pula, besoknya lagi digulai. Pokoknya dalam 1 minggu tuh mungkin ada 4 kali makan terong. Anaknya 12 orang, 13 orang. Maka hadis tadi tak masuk akal. 2, menandakan hadis itu palsu, hadis itu mukhalif li syariah. Hadis itu bertentangan dengan syariat, dengan Quran. Contoh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Manaqib Sufi, karang Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Manaqib Sufi. Katanya di sana disebutkan dalam Hilyatul Auliya ada juga fi Tabaqatil Asfiya karangan Imam Abi Nuaim Al-Asfahani. Jadi ada di sana disebutkan bahwa man awwal ismuhu Muhammadun fa aqrimuhu fala yadribuh. Siapa yang awal namanya Muhammad, maka muliakanlah dia dan jangan dia dipukul. Kalau dia bersalah macam mana? Tak boleh dia dipukul. Enak aja. Para pencuri sekarang ada namanya Muhammad, berarti tak boleh dia kita pukul. Satu. Contoh yang kedua,
sab'atum min aqraz zina fahuwa zani. 7 keturunan daripada anak zina maka dia adalah orang yang berzina. Ini bertentangan ini. La taziru waziratu wizra ukhra. Dosa tak bisa diwariskan. Ayah maknya yang berzina, cucu 7 keturunan dapat dosa? Enggak. Nah, itu contoh hadis tu maudhu'. Itu sajalah. Pertama tak masuk akal, kedua bertentangan dengan syariat. Siapa Imam Suyuti? Imam Suyuti itu seorang ahlul hadis, hafal hadis mi'atai alfa hadis, 200.000 hadis. Imam Suyuti hafal. Aku hafal hadis 200.000 hadis. Terkenal. Karangannya dalam bidang tafsir ada, dalam bidang hadis ada, dalam bidang fikih ada. Dan beliau mazhabnya Syafi'i. Beliau kental dengan Syafi'i. Selalu berijtihad dengan Syafi'i. Selalu berfatwa dengan Syafi'i. 2 ulama mazhab Syafi'i yang ahlul hadis yang selalu berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i sampai meninggal dunia. 1 Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 900.000 hadis. Yang kedua Imam Suyuti hafal 200.000 hadis. Jadi orang yang mazhab Syafi'i itu bukan orang KW-KW itu. Maka kalau ada orang bilang mazhab Syafi'i itu banyak mengamalkan hadis-hadis lemah, banyak mazhab Syafi'i itu tak faham hadis. Enggak, itu terbantahkan oleh pengamal mazhab Syafi'i sendiri. Syafi'i yang mana yang maksud? Mungkin Syafi'i untuk tukang Gojek tu, yo. Tu Bang PI namanya. Itu yang tak ada apa hadis. Tapi kalau sekolah tinggi Imam Syafi'i itu cik mungkin je. Tapi kalau dengan Imam Syafi'i, dengan murid penerus Imam Syafi'i seperti Imam Ibnu Hajar, kemudian seperti Imam Suyuti, itu orang yang belum bisa. Beliau, kampung beliau Asyut. Asyut itu di daerah Mesir, sekitar 4 jam dari kota Kairo. Kemudian beliau ini dimakamkan di Kairo. Beliau ini dimakamkan di Kairo. Makam beliau di Kairo dekat cicit Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah. Jadi kalau kita mau ke Mesir, turun pesawat, naik bis arah ke Aisyah. Aisyah kata orang, naik itu, berhenti di Masjid Aisyah tu, jalan sekitar 100 meter, itu jumpa makamnya Imam Suyuti rahimahullahu taala. Beliau termasuk ulama di generasi kurun yang ke-9, 900-an Hijriah. Beliau punya kitab yang bagus sekali, namanya kitab itu Alfiyatus Suyuti dalam bidang hadis. Itu yang saya bahas dalam tesis S2 di Durman. Jadi beliau ini mujahid luar biasa, sehingga beliau ini mazhabnya Syafi'i. Beliau ini seorang sufi, dan beliau ini selalu meminum zam-zam dan berdoa kepada Allah agar hafalan beliau seperti hafalan gurunya. Itu dia Imam Suyuti rahimahullahu taala. Beliau lama mengaji di Mekah, dan beliau menetap di Mesir dan di Kairo gitu. Kalau ingin tahu lebih dalam lagi siapa Imam Suyuti, nanti saya kasih tesis saya, nanti baca oleh Pak Maskur nanti. Tapi bahasa Arab. Di situ ada saya baca, saya tulis biografi singkat beliau gitu. Ya. Jadi itu metodenya yang dipakai, itu cara metodenya Syekh Ali Mustafa Ya'qub. Syekh Ali Mustafa Ya'qub memakai cara metode itu, metode yang mengkritik Imam Suyuti. Tapi ada lagi orang yang justru memperjuangkan pendapat Imam Suyuti, seperti Syekhuna Said Mamduh, muhaddis, yang pendapat Imam Suyuti yang selalu disokongnya. Kemudian termasuk juga dengan Syekh Yasin Al-Fadani, termasuk dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Gitu. Itu cara metodenya Syekh Ali Mustafa Ya'qub. Syekh Ali Mustafa Ya'qub tak pernah sekolah di Mesir, tak pernah dars di Mesir. Beliau dulu pernah di Makkah, kemudian beliau ke India, kemudian ada ke Malaysia. Tapi kalau Syekh Ali Mustafa Ya'qub pernah mengaji di Mesir, saya yakin Syekh Ali Mustafa Ya'qub akan tahu seperti apa kapasitasnya Syekh
Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Karena orang yang pernah dars di Mesir itu akan berjuang penuh dia untuk mengokohkan pendapatnya Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi berbeda tempat mengaji ini kayaknya berbeda pula hasil apa gitu. Nah gitu. Syekh Mustafa Yaqub tak pernah di Mesir beliau. Kalau beliau pernah di Mesir, beliau akan tahu siapa itu Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Ya, yang kitabnya sampai hari ini dibaca oleh orang, kitab beliau sampai hari ini. Jami'us Shaghir dibaca di pesantren-pesantren. Kitab beliau lagi Durarul Mansur fi Tafsiril Ma'thur. Kitab beliau Tafsir Jalalain. Hampir pesantren-pesantren di Indonesia memakai tafsir beliau, nama Tafsir Jalalain. Tadribur Rawi itu dunia membaca. Tadribur Rawi punya beliau dalam ilmu hadis. Jadi mungkin juga disebabkan karena Syekh Mustafa Yaqub tak pernah mengaji di Mesir, maka beliau tidak tahu betul bagaimana kapasitas keilmuan daripada Imam As-Suyuti. Syekh Mustafa Yaqub pernah di Makkah, pernah Malaysia, pernah di India. Tapi kalau beliau pernah ke Mesir dengan sekelasnya Syekh Allahu yarham rahimahullahu taala Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari ini membantah Syekh Albani. Sekelas Syekh Yasin Al-Fadani Musnid Dunia itu memakai pendapatnya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Begitu dia. Hadis sanad tentang hadis maudhu tentang salat sunat tasbih itu tidak ada di sini. Saya pun tidak hafal riwayatnya. Nanti dicek kembali ke dalam kitab Al-Mawdu'at karangan Imam Ibnu Jauzi itu. Apa di sana riwayat-riwayatnya siapa saja yang dinukilkan di sana ini. Baik, itu saja. Gimana? Adakah Nabi pernah melaksanakan salat sunat tasbih? Yang kita dapat dalam riwayat hadis, Nabi menganjurkan kepada sahabat yang riwayat daripada Abdullah bin Abbas itu saja. Tapi apakah Nabi pernah melakukannya atau tidak? Ya, kita belum pernah menjumpakan hadisnya. InsyaAllah kita coba nanti mencari menggali hadis itu lagi. Tapi para ulama fuqaha dalam mazhab kita Syafi'i, salat sunat tasbih hukumnya sunnah. Berarti kalau sunnah berarti itu sesuatu yang dianjurkan. Yang dianjurkan berarti berpahala ketika mengerjakannya, tidak mengapa untuk kita tinggalkan. Begitu dia.